Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Rahman dari Program Studi Kajian Kepolisian, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Di sini akan memaparkan tentang tema implementasi undang-undang PDP dalam perlindungan data pribadi yang dilakukan korporasi. Latar belakang masalah dalam penelitian ini, pertama perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Dua, keamanan terhadap data pribadi semakin menjadi isu penting akhir-akhir ini dikarenakan nilai kegunaan data pribadi seseorang terutama berhubungan dengan aktivitas perekonomian atau akses terhadap finansial seseorang. Tiga, perkembangan teknologi saat ini mendorong ke arah digitalisasi terhadap berbagai bentuk data pribadi. Nah, namun faktor keamanan dalam perlindungan data pribadi sendiri menjadi tantangan yang harus disikapi serius. Nah, dalam hal ini, korporasi yang melakukan pengambilan data pribadi seseorang dalam kepentingan ekonominya harus dapat menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi yang diambil dan dikumpulkannya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap pemanfaatan data pribadi atau bahkan pencurian data pribadi marak terjadi di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini fokus terhadap bagaimana korporasi mengamankan data pribadi yang dikelolanya. Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan, pentingnya perlindungan data pribadi seseorang sehingga menjadi penting di dunia saat ini, terlebih dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin terus berkembang, sehingga menjadi pertanyaan bagi penelitian ini untuk dibahas terkait implementasi undang-undang pelindungan data pribadi dalam perlindungan data pribadi yang dilakukan korporasi. Berdasarkan paparan latar belakang yang saya berikan di atas, penulis merumuskan permasalahan. Satu, apa saja strategi yang dilakukan korporasi dalam melindungi data pribadi? Dua, bagaimana korporasi mengimplementasikan undang-undang PDP? Tujuan penelitiannya adalah satu, untuk mengetahui strategi yang dilakukan korporasi dalam melindungi data pribadi. Dua, untuk mengetahui sejauh mana korporasi mengimplementasikan undang-undang PDP dalam operasional perusahaannya sehingga dapat menjamin keamanan terhadap data pribadi sesuai dengan amanat undang-undang PDP. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif ini proses dan maknanya lebih ditonjolkan menggunakan analisa teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi literatur, yakni studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dari literatur, jurnal, penelitian terkait, peraturan perundang-undangan, dan materi lainnya yang kredibel dan bersesuaian dengan penelitian ini. Teori dan konsepnya tentang data pribadi. Pertama, ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia merupakan amanat pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur hak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Selanjutnya, dengan adanya hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan tahun 2022 dan akan efektif tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam perlindungan data dari kebocoran serta penyalahgunaan data pribadi. Ketiga, korporasi sebagai subjek hukum yang mengumpulkan, mengelola, serta memproses data pribadi memiliki kewajiban hukum dalam menjaga keamanan data pribadi. Hasil penelitian, perlindungan data pribadi di Indonesia. Suatu data pribadi adalah apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Nah, lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam menjaga keamanan data dan privasi masyarakat, terutama yang dikelola oleh organisasi seperti korporasi swasta yang memiliki kepentingan ekonomi. Dalam hal ini, perlindungan terhadap data pribadi terdapat beberapa kategori subjek hukum yang diatur. Pertama adalah pengelola data pribadi, yaitu orang, badan hukum, publik, atau swasta, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi. Pengelola data pribadi melakukan kegiatan pengelolaan data pribadi berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual.
secara struktur serta menggunakan sistem penyimpanan data termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan, dan pengamanan data pribadi. Subjek hukum lainnya adalah pemroses data pribadi, yaitu orang, badan hukum, publik atau swasta, dan organisasi masyarakat lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengelola data. Lalu bagaimana perusahaan di Indonesia melindungi data pribadi? Korporasi dalam hal ini perusahaan merupakan subjek hukum, baik sebagai pengelola data pribadi maupun sebagai pemroses data pribadi. Memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi yang dikelolanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap hak perlindungan data pribadi serta implementasi dari Undang-Undang PDP. Nah, banyak terjadi kebocoran data, baik itu terjadi di lembaga pemerintah, perusahaan negara, atau bahkan korporasi swasta. Maka dari itu, lahirnya Undang-Undang PDP ini diharapkan dapat menjadi payung hukum serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas siapapun orang maupun organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam melindungi data pribadi yang dikumpulkannya. Lalu bagaimana perusahaan di Indonesia melindungi data pribadi? Nah, ada berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya korporasi dalam menjaga keamanan data pribadi. Salah satu di antaranya adalah menerapkan panduan standar keamanan internasional seperti ISO 27001 dan ISO 27002. Nah, dalam standar ISO 27001, perusahaan dituntut untuk mengendalikan, serta menjaga risiko keamanan informasi perusahaan yang meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Jadi selain harus rahasia, memiliki integritas, namun ketersediaannya pun harus mudah. Dua, standar perlindungan data pribadi juga tertuang dalam Undang-Undang PDP di bab 6 mengenai kewajiban pengendalian data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Oleh karena itu, secara tidak langsung perusahaan perlu memenuhi prinsip keamanan cyber internasional yang terstandar seperti ISO 27001 untuk dapat memenuhi Undang-Undang PDP. Lahirnya Undang-Undang PDP ini mengikuti lahirnya General Data Protection di Uni Eropa. Nah, salah satu persyaratannya itu adalah memiliki standar pengamanan data pribadi, yaitu tersertifikasi ISO 27001, sehingga secara tidak langsung perusahaan di Indonesia ke depannya saat pada akhir Oktober 2024 ke depan, saat Undang-Undang PDP sudah secara aktif setelah disahkan dan 2024 ini mulai aktif, setiap perusahaan yang memproses data pribadi harus memenuhi standar keamanan cyber internasional seperti ISO 27001 ini. Selain itu, dalam melindungi data pribadi, perusahaan dapat menerapkan sistem keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management System. ISMS adalah istilah yang merujuk pada suatu sistem manajemen yang berhubungan dengan keamanan informasi. Nah, selanjutnya konsep utama ISMS. Pertama, kerahasiaan. Dalam ISMS memastikan bahwa informasi yang ada di dalam perusahaan kita dapat termonitor dan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang terhadap informasi tersebut. Misalnya, pembuatan regulasi terkait klasifikasi data. Apakah rahasia, sangat rahasia, atau umum atau biasa saja. 2. Integrity. Memastikan bahwa informasi yang ada di dalam perusahaan kita bersifat akurat, lengkap, dan aman dari modifikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya yang bisa melakukan akses ke data center adalah karyawan dengan ID khusus. 3. Ketersediaan. Memastikan bahwa informasi yang ada di dalam perusahaan kita selalu tersedia dan mudah diakses sesuai dengan kebutuhan. Misalnya lokasi penyimpanan data yang aman dari gangguan berupa pencurian, bencana alam, atau cyber attack. Selanjutnya, SEO menjadi terbaik bagi sebuah perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Industri bidang apapun sebaiknya menggunakan SEO sebagai standarisasi karena memiliki banyak manfaat, tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi stakeholder. Berikut manfaat penerapan SEO 27001. 1. Melindungi segala informasi yang dimiliki oleh karyawan dan konsumen atau klien, baik itu digital, hard copy, atau cloud. 2. Mengantisipasi cyber attack.
3. Mengelola risiko keamanan sistem informasi secara tepat dan efektif. 4. Meminimalisir anggaran keamanan informasi karena Anda hanya menerapkan kontrol keamanan yang membutuhkan saja, tetapi hasilnya maksimal. 5. Lebih patuh dalam kerja karena ada standar yang sudah ditetapkan. 6. Meningkatkan branding dan kredibilitas perusahaan. 7. Membantu menarik konsumer baru dan mempertahankan klien yang ada. Kesimpulan dan saran. Kesadaran terhadap keamanan data pribadi baik secara individu maupun organisasi harus terus ditingkatkan. Berbagai kejadian kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia, baik itu yang menimpa lembaga pemerintah atau perusahaan negara serta perusahaan swasta, patut menjadi perhatian yang serius bagi semua pihak. Adanya undang-undang perlindungan data pribadi harus menjadi tonggak dan menangkal terjadi kebocoran data di masa depan. Sebab itu, siapapun pihak yang memiliki peran dalam pengumpulan serta memproses data pribadi harus meningkatkan kemampuan dalam mengelola data tersebut sehingga benar-benar aman dari ancaman pencurian dan penyalahgunaan. Dalam hal korporasi yang mempunyai kepentingan ekonomi, perlindungan data pribadi, baik itu karyawan, terutama pelanggannya harus mulai karyawan ataupun terutama pelanggan harus mulai berbenah dan patuh terhadap aturan yang tertuang dalam Undang-Undang PDP, di mana korporasi harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam melindungi data-data pribadi yang dikumpulkannya. Berbagai panduan dalam perlindungan terhadap data yang sangat sensitif harus mulai diterapkan sebagai standar keamanan perlindungan data di dalam organisasinya. Sebagai pedoman dalam menjaga keamanan data, panduan serta langkah-langkah yang terdapat dalam ISO 27001 dan 27002 yang dirumuskan oleh International Organization for Standardization dapat menjadi acuan dalam menerapkan standar keamanan di dalam organisasi, baik itu lembaga pemerintah maupun korporasi. Dari beberapa rekan-rekan HRD yang saya wawancara terkait perlindungan data pribadi, memang rata-rata terutama perusahaan kelas menengah menengah di Indonesia ini melakukan pengamanan data pribadi dengan menyalurkannya di pihak ketiga, yaitu ada perusahaan lain yang memang berbisnis dalam pengamanan data dengan standar keamanan yang sudah tersertifikasi, karena mungkin selain lebih murah dalam pembiayaannya serta terjamin ketimbang melakukan pengolahan dan penyimpanan data sendiri. Berikut saran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.